Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Reza di Raja Kurcaci Channel. Di video kali ini kita akan review satu unit mobil Innova Zenix. Tepatnya jangan review lah ya. Penggunaan Innova Zenix kurang lebih sekitar 2812 kilo dan sudah jalan kurang lebih sekitar 4 bulan ya. Dan ini mobil sudah pernah dibawa ke Jogja, dan memang mobil Zenix itu yang tipe hybrid itu sebenarnya memiliki keunggulan di beberapa dari konsumsi bahan bakar dan penggunaan secara fitur-fiturnya ya. Dia juga udah ada adaptive cruise control, atau tepatnya lebih ke radar cruise control ya, karena dia udah ada lane keeping assist. Dan mobil ini kalau dipergunakan di dalam kota ini bisa irit banget ya, karena memang cara kerja hybrid itu menggunakan bantuan baterainya ya, baterai dari hybrid sendiri. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat penggunaan mobil Zenix tipe Q ini. Yang dibutuhkan adalah recharge-nya itu maksudnya pada saat kombinasi mobil dipergunakan dalam keadaan tidak terlalu cepat atau high speed ya, itu maka akan melakukan proses pengisian baterai. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba bilang kok mobil ini di tol tiba-tiba terlihat boros, karena memang mungkin dari pengendaranya menggunakan speed mungkin rata-rata di atas 100 km per jam ya. Dan ini membuat mobil ini tidak optimal dalam pengisian baterainya. Artinya cara kerja hybrid itu ya otomatis kalau misalkan dari speed 40 atau 80 atau sampai di bawah 100 lah minimal, itu dia akan terasa manfaatnya. Kemudian mobil ini sangat mudah sekali dipergunakan ya, karena kalau kita lihat ada beberapa mobil kadang-kadang untuk putar baliknya agak sulit, kemudian setirnya keras. Kalau ini setirnya ringan banget ya, ringan dan bisa dibilang lebih ringan dari Brio ini untuk penggunaan setirnya ini. Ya, mobil ini sudah dilakukan penggantian ban ya. Bannya ini menggunakan ban merek Michelin Primacy, ukuran 235, tebal 55 dan ring 18. Dan ini memberikan kenyamanan dalam berkendara ya. Di lain hal sebenarnya bisa ditambahkan spacer tadi ya. Itu akan melihat gambaran bahwasannya mobil itu proporsional antara ban dan bodinya, karena memang bodinya cukup besar. Kemudian dari hal ini banyak beberapa fitur-fitur menarik, yaitu reset entertainment ya. Di sini itu dipergunakan untuk menikmati dalam perjalanan, baik dalam perjalanan dekat ataupun jauh ya. Dia udah ada leg rest-nya juga, kayak mobil-mobil Alphard, Velfire gitu ya. Itu udah ada penyanggah buat betis ya. Itu memberikan kenyamanan dalam berkendara. Kemudian ada beberapa fitur yang banyak yang tidak ada di beberapa mobil ya. Dia juga dibekali juga yang namanya voice control untuk membuka pintu belakang dari mobil Innova Zenix ini. Dia dengan cara mengucapkan "Hai Innova", tunggu beep satu kali, habis itu buka pintu. Maka kita akan mundur sekitar 40 cm, pintu tersebut akan terbuka secara otomatis. Begitu juga dengan cara penutupannya. Kita cukup menyebutkan "Hai Innova, tutup pintu", maka kita akan mundur, kemudian pintu akan tertutup secara otomatis. Banyak beberapa memang yang tidak mengetahui cara tersebut, karena perlu dipelajarin dulu, ada triknya. Kemudian mobil Innova Zenix ini dia memiliki panoramic sunroof yang cukup luas ya. Jadi di antara beberapa mobil Innova itu ada dua tipe, yaitu yang V Hybrid sama yang Q Hybrid. Itu sama-sama sudah memiliki panoramic sunroof ya. Perbedaannya yaitu
Dia kalau V itu belum menggunakan ADAS ya, yang radar cruise controlnya itu belum ada, cuman perbedaan itu aja, tapi sudah memiliki panoramic sunroof. Dan kemudian dia udah all auto nih. Untuk buka kaca jendelanya sendiri di setiap monitor ataupun di beberapa kontrol di pengemudi itu udah up and down ya, udah secara otomatis. Kan ada yang harus ditahan dulu turunnya atau naiknya untuk di beberapa kaca. Ini kalau di tipe Q-nya ada perbedaan seperti itu. Kemudian mobil ini juga ya kalau dibilang nyaman, cukup nyaman. Nah, kemudian mobil ini kita kategorikan bisa sebagai SUV MPV karena basisnya sendiri dia cukup tinggi, walaupun dia menggunakan monokok ya, sistemnya monokok, dan penggeraknya roda depan. Ada beberapa waktu itu saya menggunakannya di Jogja, itu di tanjakan Obelix ya, lumayan curam untuk naik ke atasnya, tapi ternyata bisa. Karena memang untuk Innova Zenix ini walaupun dia otomatis menggunakan hybrid juga, tapi dia juga ada pengaturan dual clutch transmissionnya ya. Jadi bisa untuk dilakukan secara manual ya. Di sini juga terdapat beberapa pedal shift di setirnya. Itu memudahkan kita nih kalau misalkan dalam menanjak itu ibaratnya ada D3, D2, L1 bahkan atau L2 ya. Itu memberikan power pada saat manuver naik ke atas tanjakan seperti itu. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan lagi dalam menggunakan Innova Zenix, karena Innova Zenix ini kan dia memiliki mode drive ya, drive mode. Jadi kalau misalkan kita menggunakan secara akselerasi, kita bisa milihnya menggunakan yang drive mode-nya sport. Dia ada pilihannya seperti itu. Dan banyak beberapa case menginformasikan bahwasannya Innova Zenix ini tidak bisa melakukan tanjakan karena memang dia mungkin secara penggunaan kurang paham di dalam menggunakan transmisinya ya. Sebenarnya itu bisa dilakukan penggantian. Kemudian dari Innova Zenix ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu untuk panoramic sunroofnya ya. Karena memang dia panoramic sunroof, maka apabila kita pada saat berkendara di hujan-hujan itu jangan sampai kita membuka panoramic atau sunroofnya tadi salah. Artinya ketika hujan kita cukup buka traynya saja, jangan buka kacanya ya, maka nanti airnya akan masuk. Kemudian dari Innova Zenix Hybrid Q ini sudah banyak banget fiturnya juga. Kemudian di Innova Zenix ini memiliki beberapa fitur, yaitu adanya dashcam dari bawaan, dan itu tipenya adalah tipe Q Hybrid. Modelista itu sudah mendapatkan dashcam bawaan. Fungsi dashcam itu adalah untuk melakukan record pada saat kita berkendara. Nah, pada saat kita berkendara kan kadang-kadang kan kita nggak ngeh nih, tiba-tiba amit-amit kecelakaan, kemudian ada orang yang klaim dari pihak lain, oh bahwasanya kita yang nabrak ataupun kita yang salah. Maka ada fungsinya juga dashcam yang bawaan dari tipe Q Modelista Hybrid ini sebagai bukti bahwasanya kalau misalkan terjadi kecelakaan, siapa yang salah itu bisa dilihat seperti itu. Nah, mobil ini juga dirasakan pada saat berkendaranya juga cukup tinggi ya. Jadi bisa di style preload seatnya juga. Jadi seakan-akan kita berada di posisi mobil naik mobil SUV ya. Kalau misalnya teman-teman pernah menggunakan mobil SUV misalnya Fortuner, Pajero, nah ini setelan untuk kursinya bisa dinaikkan tinggi. Jadi untuk pandangannya juga lumayan luas. Oke, itu aja dulu review singkat dari saya. Jangan lupa subscribe, like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman semua. Jangan lupa
aktifkan tombol lonceng. Terima kasih sudah menonton. Bye Raja Kurcaci.